Hai geng, jumpa lagi di channel kita tercinta. Kali ini kita akan mengikuti jejak perjuangan Tumenggung Surapati geng, dalam upaya dan taktik untuk mengelabui Belanda dan kemudian menenggelamkan kapal Onrus, kapal Belanda yang termasuk canggih waktu itu. Oke guys, sebelum kita mengikuti jejak perjuangan Tumenggung Surapati ini, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Yang sudah, terima kasih banyak. Iya geng, hari itu tanggal 26 Desember tahun 1859, Komandan kapal Onrus Van der Velde itu mengantarkan Surapati geng, Tumenggung Surapati untuk melihat-lihat meriam di kapal Onrus. Begitu pula dengan anak buah Surapati juga diajak melihat-lihat kapal perang itu. Menurut kesaksian Haji Muhammad Talib geng, yang selamat dengan melarikan diri bersembunyi itu menceritakan bahwa kejadian itu terjadi pada siang hari. Nah, bagaimana kronologinya geng? Kapal Onrus ini ditenggelamkan oleh Laskar Tumenggung Surapati. Langsung saja kita check it out. Sebelum kita lebih jauh geng, kita lebih dekat dulu dengan Tumenggung Surapati, seorang panglima Dayak dan menumpas Belanda dan menenggelamkan kapal perang Onrus di desa Lalutong Tuwur, Barito Utara. Tumenggung Surapati ini geng, ini merupakan kepala suku Dayak Bakumpai Siang yang menjadi panglima perang dalam perang Barito atau kelanjutan dari perang Banjar. Tumenggung Surapati ini geng, ini meneruskan perjuangan perang Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Bangkai kapal perang Onrus ini masih ada sebagai bukti bahwa memang perjuangan dan perlawanan orang-orang Dayak di bumi Kalimantan waktu itu memang dahsyat. Ini bisa kita lihat ilustrasi gambar desa Lalutong Tuwur saat itu di Barito Utara ya, Kalimantan Tengah. Nah, Tumenggung Surapati ini adalah putra suku Dayak Siang yang dilahirkan di lembah Sungai Kahayan. Sekarang itu masuk di wilayah Kalimantan Tengah. Jadi sebagai seorang kepala suku, dia memang terkenal dengan gelar Kiai Tumenggung Pati Jaya Raja atau kemudian bergelar Pangeran Dipati. Tumenggung Surapati ini anak dari Ngabe Lada bin Ngabe Tuha. Jadi Ngabe Tuha itu merupakan wakil Sultan Banjar di kalangan suku Bakumpai. Jadi Ngabe atau Ngabehi salah satu gelar pejabat kepala wilayah di Kesultanan Banjar waktu. Ngabe Tuha mungkin salah seorang anak dari Patih Dartasuta. Jadi menurut suatu riwayat, Patih Dartasuta itu geng memiliki 5 orang anak, yaitu Ngabehi Tuha, Ngabe Tumpang, Ngabe Basirun, Ngabe Basunga, dan seorang anak perempuan bernama Jimah. Jadi geng, Tumenggung Surapati ini berjuang bersama-sama Pangeran Antasari dan dibantu tokoh-tokoh pejuang lainnya seperti Tumenggung Singapati, kemudian Tumenggung Kartapati, Tumenggung Mangkusari dalam perang Barito. Jadi mereka inilah tokoh-tokoh pejuang yang menggerakkan rakyat Barito geng itu melawan Belanda. Mereka berjuang dengan tekad haram menyerah wajah sampai kaputing. Jadi Belanda itu berusaha dengan segala taktik licik itu untuk memikat hati Tumenggung Surapati ini geng. Dengan harapan Tumenggung Surapati itu tidak melakukan perlawanan dan bersedia membantu Belanda untuk menangkap Pangeran Antasari. Jadi anggapan Belanda ini keliru geng. Karena kenapa? Karena Tumenggung Surapati ini sangat setia pada sumpahnya, pada sumpah yang sudah diucapkannya, dan apapun yang terjadi beliau tidak akan mengkhianati sumpah itu. Jadi ini bisa kita lihat gambar litografi kapal Onrus ketika berada di Sungai Barito, desa Lalutong Tuwur. Kita lanjut geng. Siasat licik Belanda akan dibalas pula dengan siasat licik. Demikian tekad Tumenggung Surapati dengan anak buahnya. Belanda mempunyai keyakinan geng bahwa siasatnya itu berhasil. Apalagi Tumenggung Surapati itu sudah bersahabat dengan Belanda sejak lama. Tumenggung Surapati ini pernah menjamu dengan segala kebesaran dan dengan penuh keramahan pada rombongan sipil Gezag Heber, Komandan Serdadu Marabahan Letnan I. Bangard, dan Sturman kapal Cipanas J.J. Meyer pada tahun 1857 dan tahun sebelumnya, sebelum terjadi perang Banjar. Persahabatan dengan Belanda ini geng ternodai dan berubah menjadi kebencian yang mendalam di hati Tumenggung Surapati.
ketika serdadu Belanda itu membakar rumah dan kebun rakyat yang tidak berdosa saat terjadi Perang Banjar. Kebaikan hati Belanda hanya timbul muslihat ternyata geng, untuk memikat rakyat agar berpihak pada penjajah ini. So, next kita lanjut. Pangeran Antasari bermukim di daerah suku Dayak Siang di Dusun Atas mendampingi pemimpin suku Dayak Siang Tumenggung Surapati ini, geng. Sebelum menenggelamkan kapal Onrus, pasukan Pangeran Antasari dan beberapa tokoh-tokoh perang itu melakukan pertemuan, geng. Mereka meeting, berunding di wilayah Gweyu atau Huyut di rumah Temanggung Aryapati. Pertemuan di Huyut ini, geng, berada di sekitar Teweh, jadi satu wilayah dengan Lalutung Tuwur sebenarnya. Jadi kecamatan Teweh baru, Kabupaten Barito Utara, sekarang masuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Hasil dari pertemuan itu, geng, ada dua. Yang pertama, Pangeran Antasari disimpan dulu dan beliau tidak mengikuti perang menenggelamkan kapal Onrus ini karena Pangeran Antasari ini menjadi target pihak Belanda untuk dicari dan ditangkap. Yang kedua, geng, Temanggung Surapati itu ditetapkan menjadi perunding dengan pihak Belanda dan sekaligus menjadi pimpinan perang. Jadi mereka juga mengatur siasat agar Tumenggung Surapati ini mengulur dan mengukur waktu dalam pertemuan itu untuk mempersiapkan pasukan dan kesempatan untuk melaksanakan amuk perang Barupit. Itulah, geng, sebabnya kenapa perundingan di kapal Onrus antara Tumenggung Surapati dan Letnan Laut van der Velde gagal. Karena Temanggung Surapati memang sudah merancang demikian agar terjadi dialog yang panjang atas ketidakhadiran Pangeran Antasari saat itu. Kedatangan Tumenggung Surapati ke kapal Onrus diikuti putranya, geng, Temenggung Ibon, beserta dengan 15 punggawa termasuk Gusti Lias, Temenggung Aryapati, Temenggung Mas Anom, Temenggung Kertapati, Anyang, Uroy, serta ratusan anak buahnya lah, termasuk Temenggung Dihu, Singanginuh anak Nyaru, Panglima Nuri, Panglima Sogot Lukmayang, serta 500 orang pasukan Temenggung Surapati yang lain. Komandan kapal Onrus, geng, Van der Velde itu mengantarkan Temenggung Surapati melihat-lihat meriam dengan tujuan itu untuk membujuk Temenggung Surapati. Ini dilakukan karena peranan Temenggung Surapati yang sangat berpengaruh penting dalam Perang Banjar, geng. Maka pihak Belanda berusaha dengan segala taktik untuk memikat hati Temenggung Surapati ini agar Surapati tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda dan bersedia membantu Belanda untuk menangkap Pangeran Antasari. Serdadu Belanda tidak merasa curiga dan mereka tidak mempunyai senjata saat perundingan di kapal Onrus ini, kecuali Van der Velde yang memiliki pedang tetap di pinggangnya. Letnan Bengert juga tidak bersenjata. Anak buah Surapati yang tidak sabar lagi, dan ketika Gusti Lias dengan perahu berada di sisi kapal, Ibon, putra Temenggung Surapati itu menghunus mandaunya, geng, sambil berteriakan perang. Dan ini berarti perang amuk dimulai. Mandau Ibon mengenai Letnan Bengert, geng, dan kemudian jatuh tersungkur. Mendengar teriakan amuk Temenggung Ibon ini, maka Temenggung Surapati yang sedang berunding dan minum di geladak kapal bagian atas itu serentak menghunus mandaunya, geng, ke dada Letnan 1 Van der Velde. Meskipun Letnan 1 Van der Velde sempat melawan, geng, dengan menusukkan pedang kecil perwiranya itu ya, sehingga melukai bagian dahi Temenggung Surapati. Tapi selanjutnya kesaksian Haji Muhammad Talib mengatakan bahwa teriakan perang itu menyebabkan anak buah Surapati kemudian berdatangan, geng, dengan perahu mendekati kapal Onrus. Kemudian terjadi pertarungan jarak dekat bernaluri tinggi di antara pasukan Temenggung Surapati dengan Belanda, sehingga berakhir dengan menjadi mayat Van der Velde tadi. Sebenarnya Haji Muhammad Talib yang merupakan juru runding dari pihak Belanda sudah mengingatkan Van der Velde agar berhati-hati terhadap kemungkinan adanya pengkhianatan dari Temenggung Surapati. Karena, geng, Temenggung Surapati datang membawa begitu banyak anggota pasukan dengan memakai jukung dan perahu tak beratap. Dalam waktu sekejap, geng, kemudian 400-500 orang anak buah Temenggung Surapati itu sudah berada di atas kapal Onrus dan perkelahian pun tidak bisa dihindari. Meriam dan senapang tidak berguna dan memang tidak berbunyi karena perkelahian terjadi dalam jarak dekat. Para pemimpin perang lainnya seperti Temenggung Aryapati, Temenggung Mas Anom, Temenggung Kertapati ikut mengamuk yang di atas kapal. Perkelahian berlangsung hampir 1 jam lah. Kemudian semua opsir dan serdadu Belanda yang berjumlah 90-an orang itu berhasil ditewaskan, geng. Dan kapal perang Onrus kemudian ditenggelamkan. Yang kemudian diketahui selamat adalah penghubung perundingan Haji Muhammad Talib yang kemudian menceritakan apa yang terjadi saat itu di atas kapal Onrus.
Baru 31 Desember 1859 kemudian sampai Banjarmasin. Ini bisa kita lihat profil Letnan 1 van der Velde. Semua isi kapal perang sebelum kapal itu ditenggelamkan yang dikuras, diangkut. Ada senapan, kemudian lila, meriam, dan mesiu yang kemudian digunakan oleh Tumenggung Surapati dan Pangeran Antasari untuk menembaki kapal-kapal Belanda yang lewat. Jadi geng, menurut catatan perang Belanda, kerugian yang paling besar itu diderita Belanda di perang Banjar ini. Karena kapal perang itu berisi senjata-senjata yang beserta serdadunya itu terkubur habis, tenggelam habis bersama kapalnya itu ke dasar Sungai Barito sana. Tenggelamnya kapal perang Onrus ini geng sangat mengejutkan dan memang menggemparkan pihak Belanda. Kok bisa gitu kan saat berunding. Sebaliknya geng, apa yang terjadi di kapal Onrus ini kemudian menimbulkan semangat juang baru yang tinggi bagi pejuang-pejuang. Dan ini sekaligus memperlihatkan kenyataan bahwa yang ditawarkan oleh Belanda, kekuasaan dan uang itu tidak bisa memutuskan hubungan keluarga antara Antasari dan Tumenggung Surapati. Adu domba Belanda ini gagal geng, karena pertempuran pecah di kapal Onrus. Salah seorang pengikut Surapati membuka keran menenggelamkan kapal Onrus itu ya. Dia membuka keran di ruang kapal itu. Sampai akhirnya kapal yang canggih itu yang dirancang saat itu berbagai peperangan tenggelam. Sebelum ditenggelamkan, geng, Tumenggung Surapati itu melepaskan meriam-meriam yang ada di kapal dan menyita berbagai persenjataan untuk memperkuat perjuangan mereka. Besarnya kerugian jiwa dan material akibat tenggelamnya kapal Onrus ini, geng, kemudian diperingati pemerintah Belanda sebagai Hari Berkabung Nasional pada 1 Januari 1860. Bagaimana sebenarnya reputasi kapal Onrus ini? Perjalanannya seperti apa? Kapal Onrus ini, geng, ini dirancang dan dikerjakan tahun 1845. Kemudian dinamakan Onrus itu dari bahasa Belanda yang berarti tidak pernah beristirahat. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu unrest. Sumber lain menyatakan bahwa nama Onrus itu diambil dari nama penghuni Pulau Onrus di Teluk Batavia, Jakarta sekarang. Yang masih keturunan bangsawan Belanda, yaitu Bas Onrus Cornelis van der Walt. Jadi Pulau Onrus itu dulu menjadi tempat tahanan atau narapidana pemerintah Belanda pada saat itu. Kapal Onrus ini, geng, ini sebenarnya adalah kapal uap yang dibuat mulai tanggal 15 September 1845 di pabrik kota Feyenoord untuk marinir Angkatan Laut Belanda. Armada ini, geng, ini merupakan kapal perang modern dengan persenjataan meriam dan 6 senapan mesin putar atau Gatling gun Amerika. Jadi kapal ini juga dilengkapi dengan persenjataan meriam pelempar peluru seberat 24 pound. Tahun 1846 sampai 1847, kapal Onrus kemudian dibawa ke Indonesia, geng, dengan ditumpangkan kapal dagang bernama Bato dan tiba di Surabaya pada akhir tahun 1848. Kapal dengan harga 92.000 gulden ini disebut termasuk kapal terhebat pada zamannya saat itu. Sebenarnya selain kapal Onrus memang ada beberapa kapal lain yang setara dengan inilah. Teknologi yang terbilang saat itu sudah modern, yaitu ada kapal Celebes, kemudian Admiral van Kinsbergen, ada Suriname, kemudian ada Borneo, dan ada beberapa kapal lain. Nah, kita lihat peta kekuatan antara Antasari dengan Belanda atau ekspedisi Onrus saat itu, geng. Di kubu Pangeran Antasari itu ada pimpinan ya Tumenggung Surapati yang didampingi oleh Temenggung Ibon, Gusti Lias Temenggung Aryapati, Temenggung Mas Anom, kemudian Temenggung Kertapati, Mas Adipati, Temenggung Dihu, Singangino, Nuri alias Kendet, Panglima Sogo Teluk Mayang, Temenggung Rupa, Demang Kertajaya, serta Anyang dan Oroy. Kemudian ditambah lagi ada rombongan pertama itu 15 orang, kemudian rombongan kedua itu ada 60 orang, kemudian ada rombongan ketiga itu 500 orang, dilengkapi dengan armada perahu jukung, dengan persenjataan mandau, parang rungkup, tombak, dan pasukan berasal dari rakyat. Jumlah personil kira-kira sekitar 500 orang lah. Korban tidak diketahui saat itu. Kemudian dari kubu ekspedisi Onrus ini, komandannya ada Letnan 1 Laut van der Velde yang menjadi korban, didampingi dengan Letnan Banger, kemudian Letnan 1 Laut van Perstel, Letnan 2 Laut Frederik Hendrik van der Kop, ada Bram, Waldeck Johannes Torre, Destri, Joseph dan Breck dan Dirk perwira kesehatan. Kemudian ada 10 orang perwira atau bintara ya. Kemudian 40 marinir yang sudah terlatih dan 43 orang anak buah kapal. Nah, setelah peristiwa tenggelamnya kapal Onrus ini, geng, pada Februari 1860 kemudian benteng pertahanan Tumenggung Surapati di Lambang itu mendapat serangan dari Belanda. Serbuan yang kuat dari pasukan Belanda itu menyebabkan Tumenggung Surapati kemudian meninggalkan benteng itu, geng.
pada 25 September 1864, kemudian Tumenggung Surapati beserta pengikutnya itu menyerang benteng Belanda di Muara Teweh dan membunuh 2 penjaga benteng. Nah, karena kejadian itu, geng, pada Maret 1865 di Muara Teweh, kemudian didirikanlah pertahanan yang berkekuatan 4 orang opsir, kemudian 75 serdadu yang dilengkapi dengan meriam 2 pon dan 2 mortir, geng. Tumenggung Surapati kemudian mencoba menyerang benteng di Muara Teweh ini pada akhir tahun 1865. Tetapi karena kekuatan pertahanan Belanda yang cukup besar di situ, usaha ini gagal, geng. Kemudian Tumenggung Surapati bergerak bersama pasukan itu menuju Sungai Kawatan pada 1 November 1865. Satu pasukan Belanda bergerak sampai di Kuala Baru untuk kemudian memutuskan jalan-jalan menuju ke tempat-tempat pihak pejuang di Kawatan ini. Sementara itu, pasukan Belanda, geng, yang lainnya lagi itu pada hari berikutnya berhasil mendaki Kawatan. Pasukan Surapati yang berada di benteng Kawatan itu kemudian menembaki dengan meriam ke perahu-perahu Belanda yang mencoba mendekati benteng itu, geng. Dalam pertempuran yang terjadi itu, pasukan Surapati kemudian menderita kekalahan, sehingga kemudian mereka mundur. Setelah wafatnya Tumenggung Surapati, geng, pada 1875, karena sakit, perjuangannya itu kemudian diteruskan oleh anaknya, Tumenggung Jidan. Jadi Tumenggung Jidan ini yang dia dinikahkan dengan seorang cucu perempuan dari Pangeran Antasari. Karena pernikahan itulah kemudian Tumenggung Jidan ini dianugerahi gelar bangsawan Raden Dipati Mas Mangkunegara. Bangkai kapal Onrus sendiri, geng, itu masih ada di Sungai Barito, dan beberapa kali itu bisa kita lihat dengan mata telanjang, yaitu ketika air Sungai Barito itu sedang surut. Ini terjadi pada tahun 2019 lah misalnya. Sisa-sisa kapal Onrus itu yang terbuat dari plat dan baja itu dinyatakan masih cukup bagus dan karatnya tidak terlalu parah meski sudah tenggelam ratusan tahun. Ini bisa kita lihat, geng, gambar bangkai kapal Onrus yang kelihatan saat Sungai Barito surut. Dan selengkapnya profil Tumenggung Surapati bisa dilihat di deskripsi video ini, geng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.